Dalam hidup ini kita banyak kali mengalami kegagalan. Yang gagal dalam cinta, wah menyakitkan sekali ya. Gagal dalam studi dan karir, gagal menjadi orang tua yang baik, gagal menjadi anak yang berbakti, gagal untuk setia, dan berbagai kegagalan yang mungkin kita alami dalam hidup ini. Saudari-saudara dan teman-teman muda yang terkasih, satu hal yang membuat kita bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik adalah cinta. Cinta membuat kita yang mengalami kegagalan itu mendapatkan kesempatan, mendapatkan pengampunan, dan juga memperoleh harapan. Tanpa ada cinta, kegagalan-kegagalan yang kita alami menjadikan kita terpuruk dan tidak pernah bisa bangkit lagi. Maka selalu ada kisah cinta dalam kisah kesuksesan seseorang. Seorang guru besar sosiologi di Amerika itu menugaskan mahasiswa untuk meneliti para remaja di perkampungan kumuh di Baltimore. Dengan situasi lingkungan yang demikian itu, kira-kira para remaja itu akan seperti apa masa depannya? Maka mahasiswa meneliti sekitar 200 remaja. Ada yang keluarganya copet, remaja-remaja itu. Ada yang orang tuanya adiksi alkohol dan obat terlarang. Ada yang mengalami kekerasan dalam keluarga dan sebagainya. Maka mereka menyimpulkan bahwa remaja-remaja di perkampungan ini itu 90% kelak akan jadi orang gagal. Kelak akan berurusan dengan polisi. 20 tahun kemudian, ada dosen yang menemukan hasil penelitian itu. Dia tertarik untuk membuat penelitian apakah benar hasil penelitian yang pernah dibuat 20 tahun lalu itu. Maka dia mengumpulkan mahasiswa lagi ya, yang diutus oleh dosen ini dan menemukan 180 remaja dari 200 yang dulu itu pernah diwawancara. Dan hasilnya hanya 4 orang yang keluar masuk penjara. Ternyata hasil penelitian 20 tahun lalu itu jauh meleset. Setelah diselidiki, apa faktor yang membuat hasil penelitian itu jauh meleset? Rupanya 180 remaja yang diwawancara itu banyak yang menyebut nama seorang ibu kepala sekolah. Tempat mereka belajar bersekolah dulu. Ibu kepala sekolah itu dicari dan ketemu di panti jompo. Ditanya para mahasiswa itu, gimana cara ibu mendidik anak-anak itu? Sehingga mereka bisa terkesan sama ibu dan jadi orang yang sukses. Ibu kepala sekolah sudah oma-oma itu menjawab, saya sudah lupa. Saya hanya ingat kalau saya mencintai anak-anak itu. Wah, menyenangkan sekali ketika bersama-sama dengan mereka. Hanya itu yang bisa digali. Apa yang mau saya katakan? Cinta itu mengubah. Petrus yang menjadi tokoh yang kita dengar dalam bacaan pertama dan Injil adalah pribadi yang berubah karena cinta. Menjadi pemimpin yang melayani, yang mencintai seperti gurunya, Yesus sendiri. Petrus itu meletakkan dasar yang penting sebagai seorang pemimpin gereja awal. Petrus mewartakan Yesus di Yerusalem, di tengah ancaman para pemuka Yahudi di dalam bacaan pertama. Disuruh diam, tidak mau diam. Petrus juga keluar masuk penjara dan mengalami penganiayaan luar biasa. Namun dia tetap mewartakan Yesus. Banyak orang juga disembuhkan. Mengalami dicintai, dipedulikan, terutama mereka yang miskin dan menderita.
Petrus juga memimpin. Ya, dia dituakan ya, lalu mengambil keputusan-keputusan penting ya. Salah satunya menerima orang bukan Yahudi menjadi bagian dari gereja dengan segala budayanya. Konon di tengah ancaman kekaisaran Nero, pengikut mengancam dan membunuh para pengikut Kristus, Petrus itu diminta pergi saja dari Roma ya. Namun ketika dia mau meninggalkan Roma, Petrus tidak jadi pergi. Dia tidak mungkin meninggalkan umat Kristiani yang lain dan ingin berjuang bersama mereka. Ia melakukan seperti yang Yesus lakukan. Justru masuk Yerusalem demi cintanya pada Tuhan dan gereja. Tradisi mencatat Petrus mengalami penganiayaan dan disalib, namun dia minta disalib kebalik. Karena merasa tidak pantas, nggak layak disalibkan seperti Yesus. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Petrus bisa menjadi pribadi yang demikian itu? Meski dalam hidupnya mengalami banyak kegagalan dalam mengikuti Yesus. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Petrus alih-alih menjadi penjala manusia. Sebagaimana dia dipanggil Yesus, ceritanya di awal itu ya. Dia malah kembali ke pantai. Jala ikan lagi. Yesus dengan penuh cinta seperti mengulangi, seperti memanggil kembali, meneguhkan Petrus dan para murid. Sehingga terjadi penulah jala mereka dengan ikan-ikan besar 153 ekor katanya. Konon 153 itu adalah jenis ikan yang ada di Danau Tiberias. Di jenis-jenis ikan ada 153 di danau itu. Simbol bahwa para murid diundang untuk menjadi penjala manusia bagi seluruh dunia. Berbagai macam bangsa seluruh dunia. Lalu mereka juga makan bersama ikan dan roti. Ya. Mengingatkan kita akan apa? Mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Yang dimakan 5.000 orang sampai kenyang bahkan sisa. Simbol di mana para murid dengan apa yang mereka miliki walaupun sedikit dan dengan segala kelemahan dan ketakutan yang mereka miliki, jika itu dipersembahkan pada Tuhan, jika itu sesuai dengan kehendak dan perutusan Tuhan, pasti akan berlipat ganda. Dan dampaknya dirasakan banyak orang. Dan terakhir, Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Ditanya begitu 3 kali. Tanda pengampunan Tuhan untuk Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Petrus yang pernah sesumbar katanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku untukmu. Tapi dia telah gagal. Dan itu menghancurkan hidup Petrus sungguh-sungguh. Namun Petrus yang banyak kali melakukan kegagalan dalam hidupnya, gagal memahami dan mengikuti Yesus, justru malah diutus. Malah diberi kepercayaan. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Dalam hidup ini, kita tidak dituntut Tuhan untuk tidak pernah gagal atau tidak pernah berbuat salah. Tapi yang dituntut Tuhan adalah cinta. Cinta yang berarti kerelaan untuk memberikan diri sebagaimana cinta Tuhan kepada kita. Saudara-saudara terkasih, semoga kita pun di tengah banyak kegagalan hidup mengalami cinta Tuhan itu. Seperti Petrus. Dan bangkit menjadi pemimpin. Bangkit menjadi pewarta Tuhan di tengah dunia. Amin.